maka jalan menuju objek wisatanya kadang-kadang belum mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman ASN, salam istimewa. Berjumpa kembali di podcast Istimewa. Inovatif, santai, tematik, menarik, berwawasan. PPSDN Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Bersama saya Liga Oktavia. Di hadapan kita bersama telah hadir narasumber kita, merupakan seorang Widya Iswara PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi, Ibu Ratna Sriwina MSI. Apa kabar Ibu? Baik, apa kabar Bu Liga? Alhamdulillah baik juga. Ibu, kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya sudah berkesempatan untuk bisa mengisi acara podcast kita ini. Baik, teman ASN, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai tema potensi desa di era digitalisasi. Nah, Bu Ina, apa sih yang dimaksud dengan potensi desa dan apakah desa yang ada di Indonesia ini berpotensi untuk dikembangkan? Oh iya, baik, terima kasih Bu Liga. Ya, terkait dengan potensi desa ya. Potensi desa itu merupakan segala sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Di mana semua sumber daya itu dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan di desa itu sendiri. Secara umum tujuan pengembangan potensi desa jelas untuk mendorong kemandirian masyarakat yang ada di desa melalui pemberdayaan masyarakat. Seperti misalnya mengadakan pelatihan atau misalnya inovasi terhadap alat-alat baru, sosialisasi tentang cara mengolah suatu produk dan lain-lain. Jadi intinya begini, semakin besar potensi desa itu, maka semakin tinggilah tingkat perkembangan dari desa itu sendiri. Harapannya kan begitu ya. Nah, kalau dikatakan apakah desa-desa yang di Indonesia itu berpotensi gitu ya? Iya dong, semua desa yang ada di Indonesia itu berpotensi, Bu Liga. Potensi-potensi dari desa itu yang bisa dikembangkan antara lain bisa berupa sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, mineral yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai industri misalnya begitu. Atau misalnya pertanian. Di Indonesia itu kan kondisi yang sangat cocok untuk bertani. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal, meningkatkan perdagangan. Bahkan kalau seandainya hasil produk pertanian itu bisa dikelola dengan baik, maka bisa juga untuk diekspor, kan begitu ya. Kemudian wisata, desa-desa yang ada di Indonesia itu rata-rata memiliki keindahan alam, punya potensi budaya dan juga sejarah yang bisa dikembangkan untuk destinasi wisata juga, kan seperti itu. Nah, juga ada produk-produk kreatif, desa-desa yang memiliki keahlian atau kreativitas tertentu seperti misalnya ukir, batik. Batik itu kan dari Sumatera, dari Aceh ya sampai Jayapura, itu berbagai jenis motif batik itu ada di Indonesia. Tenun, kalau kita di Sumatera Barat ya tenun dan bordir gitu ya. Dapat dikembangkan menjadi produk-produk kreatif yang unik sehingga itu bernilai jual yang tinggi gitu ya. Kemudian ada lagi energi terbarukan, infrastruktur, atau merupakan desa digital. Desa digital ini adalah dengan memanfaatkan teknologi. Maka dengan adanya teknologi, maka akses informasi, layanan digital dengan memanfaatkan teknologi itu sendiri, itu akan bisa dilakukan lebih baik. Sehingga desa-desa yang memanfaatkan digitalisasi ini, maka desa tersebut akan meningkatkan produktivitasnya, mampu untuk lebih memperluas pasarnya, dan menciptakan lapangan kerja yang baru di desa itu sendiri. Oh, baik. Berapa sih Bu jumlah desa yang ada di Indonesia dan apa saja jenis potensi dari desa tersebut? Oke, nah jadi boleh gak terkait dengan jumlah desa yang berpotensi yang ada di Indonesia.
Sebenarnya BPS itu mengadakan sensus pada bulan Mei tahun 2024 ini. Dan pada saat hasil dari sensus itu didapat bahwa seluruh wilayah kabupaten atau kecamatan dan wilayah administrasi pemerintahan terendah yang setingkat desa, maka hasil data dari potensi desa tahun 2024 itu mencatat bahwa 84.276 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa. Itu terdiri dari desa, kelurahan, dan unit pelaksana teknis. Nah, apa aja jenis potensinya? Terkait dengan potensi ini bisa kita bagi dua nih sebenarnya. Ada potensi fisik, ada potensi non fisik gitu. Nah, potensi fisik ini adalah merupakan potensi yang dapat diukur dan terlihat secara fisik gitu loh. Baik itu potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusianya. Potensi fisik ini meliputi tanah, air, iklim, peternakan, perikanan, dan manusianya sendiri. Nah, misalnya nih air. Desa yang memanfaatkan potensi air itu contohnya desa Karangrejek. Ya, Karangrejek itu di Kabupaten Gunung Kidul ya, daerah istimewa Yogyakarta. Desa Karangrejek itu, Bu Liga, dulu desa itu merupakan salah satu desa yang mengalami kesulitan air dulu. Nah, kesulitan air bersih ya. Kemudian apalagi pada musim kemarau gitu. Kemudian dengan peran aktif BUMDesnya, masyarakat setempat mendorong desa Karangrejek menjadi desa mandiri dan tidak lagi mengalami masalah kekurangan air bersih. Nah, bermula dari masalah kesulitan air tahun 2010, maka pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, masyarakat desa Karangrejek menggali sebuah sumur bor. Kemudian air sumur itu didistribusikan ke seluruh desa Karangrejek dan dikelola oleh badan usaha milik desanya dengan nama Tirta Kencana, menjadi sebuah layanan air bersih, tidak hanya untuk desa Karangrejek tapi juga desa yang berada di sekitar Karangrejek. Kemudian dari unsur iklim sebenarnya bisa dilakukan pengembangan ekowisata di desa. Itu merupakan salah satu potensi desa yang tanggap perubahan iklim. Nah, kita kan tahu ya, pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals gitu ya. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri SDGs itu tidak hanya diterapkan di tingkat nasional, tapi juga diterjemahkan dalam konteks pembangunan desa. Nah, disebut dengan SDGs desa. Salah satu bagian dari SDGs desa adalah pembangunan ekowisata desa itu sendiri. Nah, ekowisata itu segala bentuk pariwisata yang melestarikan lingkungan alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan kata lain, ekowisata itu bukan sekedar jalan-jalan ya, tetapi juga sekaligus menjaga kelestarian alam dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jadi ketika kita berwisata ke daerah pedesaan atau daerah yang masih alami, kita bisa belajar tentang lingkungan sekitar, budaya setempat, dan cara hidup masyarakat di sana. Kemudian sambil turut berkontribusi terhadap pembangunan di desa itu sendiri. Misalnya dengan mengembangkan ekowisata itu yang berbasis konservasi hutan. Kita dapat membantu melestarikan hutan yang berperan penting dalam menyerap karbon dioksida dan mencegah banjir juga pada saat hutan itu terawat ya. Selain itu mengembangkan ekowisata juga berbasis manfaat energi terbarukan juga bisa dilakukan. Kemudian peternakan dan perikanan. Pada saat pengelolaan peternakan dan perikanan di desa bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan meningkatkan kualitas pakan, kemudian mengadopsi teknologi, menggunakan aplikasi manajemen untuk memanagenya, membentuk kelompok usaha bersama, baik untuk perikanan atau peternakan ya.
kemudian melakukan pengolahan. Nah, pengolahan ini nanti yang akan mendatangkan nilai ekonomis nih. Karena pengolahan itu bisa dalam metode seperti digoreng, diasap, dikukus, diberi kaleng, kemudian misalnya dikeringkan atau digiling jadi abon ikan, misalnya seperti itu ya Bu Liga ya. Sehingga yang lainnya adalah kemampuan kita untuk menjaga keberlanjutan dari sumber daya perikanan itu sendiri pada saat kita mengelola potensi perikanan. Sementara kalau potensi non fisik itu meliputi kondisi masyarakat, lembaga sosial serta kreativitas aparatur desa itu sendiri. Nah, berhubungan dengan kondisi masyarakat, kita terkenal ya di Indonesia ini masih ada budaya gotong royong kan. Nah, budaya gotong royong itu bisa dijadikan sebagai suatu kekuatan produksi pada pembangunan di desa itu sendiri. Kemudian lembaga sosial, lembaga-lembaga dan organisasi sosial itu bisa dijadikan sebagai faktor pendorong partisipasi warga desa dalam kegiatan pembangunan di desa. Terkait kreativitas aparatur desa, nah itu. Kreativitas itu apabila nih aparatur dan perangkat desa mereka mampu bekerja secara maksimal, berkolaborasi dengan masyarakat di desa, maka kreativitas yang dikelola akan menimbulkan efek multiplier gitu loh. Contohnya gini, produk pertanian organik. Contoh pertanian organik ya. Produk organik seperti sayuran, buah-buahan yang organik ya, mulai banyak diperhatikan saat ini. Dan alasannya ada pada kelebihan yang dibawa oleh produknya. Yang lebih menyehatkan ketimbang produk non organik, kan begitu ya. Hal ini bisa menjadi potensi desa yang bisa dikembangkan karena faktanya memang nilai jual dari produknya itu lebih mahal ketimbang yang non organik gitu. Contohnya ada beberapa desa ya di Indonesia itu yang sudah kreatif gitu ya. Misalnya Desa Buana Jaya di Kecamatan Tenggorong Seberang ya, di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur gitu loh. Desa ini mengembangkan kerajinan tangan, pertanian organik, pariwisata budaya yang dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat yang berkelanjutan di desanya. Kemudian ada lagi Desa Aek Tongtong di Kecamatan Saronggi ya, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Desa ini merupakan satu-satunya desa di Indonesia yang hampir 100% loh warganya itu adalah pembuat keris gitu. Kemudian ada lagi Desa Brebek itu di Kecamatan Jeruk Legi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Desa ini berhasil mengubah barang-barang bekas menjadi karya seni yang bernilai tinggi seperti kursi, meja, lukisan, patung, aksesoris, bahkan ada fashion juga loh gitu. Kemudian Desa Papayan itu di Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat ya. Desa ini memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan di desanya, seperti dalam memasarkan produk, desa melalui media sosial, mengelola keuangan melalui aplikasi digital. Walaupun desa-desa di Indonesia semuanya sekarang sudah pakai Siskuides ya, tapi dia tetap menggunakan aplikasi keuangan dengan digitalisasi serta melakukan pembelajaran online juga. Kemudian ada beberapa desa budaya juga di Yogyakarta ya, misalnya Desa Panggung Harjo dan Kelurahan Terban di Yogyakarta ya. Kemudian terakhir itu misalnya desa wisata di Cipanas ya, di mana memiliki potensi wisata yang tinggi dengan menawarkan beragam wisata alam seperti air, terjun, gunung, dan hutan gitu Bu Liga. Nah Bu Ina, tak mungkin dong nggak ada hambatan. Nah, hambatan dalam pengembangan potensi desa tersebut kira-kira seperti apa? Ada, hambatan itu pasti ada ya, di mana-mana hambatan itu ada. Nah, hambatan dalam pengembangan potensi desa itu keterbatasan sumber daya manusia. SDM di desa itu jadi PR kita bersama ya dalam jangka waktu yang mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik.
Kemudian kurangnya akses pasar. Makanya ini fungsi digital nanti ini kita bicara ya. Kemudian kurangnya aksesibilitas. Misalnya suatu desa yang lokasinya agak jauh, pada saat desa itu sudah dijadikan sebagai objek wisata yang baik, maka jalan menuju objek wisatanya kadang-kadang belum mendukung gitu. Kemudian kurangnya pengetahuan dan keterampilan, kurangnya kesadaran masyarakat pada saat sebuah aturan sudah ditetapkan bersama tapi tidak ditaati bersama gitu. Kemudian kurangnya pengelolaan sumber daya, kurangnya fasilitas pendukung yang lain, kurangnya program-program yang terencana untuk mendukung perkembangan yang lebih baik di desa itu sendiri. Selanjutnya bagaimana peran inovasi tersebut untuk pengelolaan potensi desa agar desa tersebut bernilai ekonomis dan dengan penjelasan dari hambatan-hambatan yang sudah saya sampaikan Head. Inovasi ya. Cerita tentang inovasi itu sebenarnya sederhana Bu Liga. Inovasi itu kita mampu membuat sebuah produk yang beda dengan yang lain, yang tidak biasa, dan maka produk itu akan bernilai ekonomis. Nah, produk yang seperti itulah yang mampu untuk berdaya saing gitu. Tapi kita jangan pesimis juga ya. Berdasarkan data potensi tahun 2024 yang dilakukan oleh BPS, ternyata desa di Indonesia memiliki produk barang unggulan itu sebesar 27,65%. Kemudian desa yang memiliki produk barang unggulan yang diekspor ke negara lain itu juga sudah 10,35%. Sementara ada juga desa di Indonesia itu memiliki produk unggulan tetapi tidak diekspor ke negara lain. Itu persentasinya terbesar nih, 89,65%. Dan inilah sebenarnya potensi yang dapat dikelola menggunakan digitalisasi. Oke, baik. Terkait dengan promosi atau pemasaran produk yang dihasilkan oleh desa, apa peran digitalisasi mengingat kita sudah memasuki RB 4.0 menuju 5.0? Iya. Kalau cerita terkait promosi menggunakan digitalisasi, pasti di pikiran kita ada akses nggak sih ke sana gitu ya. Nah, itu intinya kan ada sinyal nggak sih di desa, nah itu ya. Karena berhubungan dengan itu ya, maka kekuatan sinyal telepon seluler dan internet yang ada di desa-desa di Indonesia itu bisa kita bagi ke dalam sangat kuat, dan lemah dan tidak ada, mungkin begitu ya. Data menunjukkan bahwa ternyata desa-desa di Indonesia itu yang sinyalnya sangat kuat itu 22,55%. Sementara yang kuat sinyalnya itu 56,23% dan yang lemah dan tidak ada sinyal itu lemah 17,52 dan tidak ada sinyal sama sekali itu cuma 3,70 loh, 3,70. Dan selain itu juga Bu Liga, ada sarana komunikasi yang juga bisa jadi faktor pendukung yang ada di desa. Misalnya ada 4 hal nih yang sudah ada sarana pendukung lainnya yang ada di desa. Misalnya warung internet gitu. Desa-desa yang ada di Indonesia ini warung internetnya itu sudah ada sebesar 35,54%. Sementara desa juga ada mempunyai kantor pos atau pos pembantu ataupun rumah pos gitu ya. Itu sebesar 8,44%. Dan ada juga desa yang terdapat pos keliling, itu jumlahnya 7,83% dari data Podes ya. Kemudian ada juga desa yang terdapat perusahaan jasa ekspedisi swasta, itu untuk pengiriman ya. Itu sebesar 16,25%. Jadi tidak ada sebenarnya digitalisasi yang harus dikhawatirkan terlalu besar gitu ya Bu Liga ya. Baik. Teman ASN, demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Bu Ina, dari perbincangan kita tadi mungkin poin yang bisa kita simpulkan untuk para penonton kita di rumah. Iya. Baik Bu Liga, dari pembahasan terkait dengan potensi di era digitalisasi ya di desa, pada saat sebuah desa itu mampu untuk mengelola potensi desanya dan
mampu untuk memperluas pasar melalui digitalisasi dan desa tersebut akan menikmati efek multiplier di desanya. Mungkin itu Bu Liga. Oke, baik, terima kasih Bu Wina telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita. Dan terima kasih juga teman ASN telah menyaksikan podcast istimewa PPSDM Regional Bukit Tinggi. Jangan lupa kunjungi terus YouTube PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi dan media sosial kita di PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Serta IG kita @ppsdm Bukit Tinggi. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istimewa.